Shalom dan selamat siang. Siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 sebagai moderator dan notulen dari kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi ini. Dan terima kasih kesempatan yang telah diberikan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keterampilan menjelaskan. Dalam keterampilan menjelaskan, di sini kita menyajikan informasi secara lisan dan diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Sebagai calon guru, kita perlu berlatih untuk menjelaskan berbagai jenis materi pembelajaran, baik yang ditanyakan peserta didik maupun yang kita bawakan sebagai materi dalam pembelajaran. Adapun tujuan dari menjelaskan yaitu bukan membuat peserta didik menghafal materi yang telah kita sampaikan, tetapi di sini membuat peserta didik menjadi mengerti apa yang kita sampaikan dan apa yang telah dipelajari pada saat di dalam kelas. Tujuan dari keterampilan menjelaskan yaitu yang pertama, membimbing murid memahami materi. Di sini peserta didik dapat memahami materi apa yang kita sampaikan. Yang kedua, melibatkan murid untuk berpikir dalam memecahkan masalah. Di sini kita bisa memberikan beberapa tugas kepada peserta didik, dan di situ peserta didik akan berpikir bagaimana menyelesaikan tugas-tugas atau pertanyaan yang kita berikan. Yang ketiga, membuat siswa berpikir logis dan moral. Dari materi pembelajaran yang kita bawakan, di sini peserta didik dapat menangkap bagaimana mereka memahami materi yang telah disampaikan oleh gurunya di depan. Yang keempat, melatih peserta didik mandiri dalam mengambil keputusan. Di sini materi yang kita sampaikan dapat membuat peserta didik bisa mandiri dalam menanggapi dan berpikir bagaimana materi yang disampaikan oleh gurunya, apakah materi yang disampaikan oleh guru tersebut bisa dimengerti dan ditangkap baik oleh peserta didik. Yang kelima yaitu melatih peserta didik berpikir logis bagaimana penjelasan guru kurang sistematis. Misalnya seorang guru menjelaskan di depan dan ada beberapa peserta didik yang belum mengerti atau memahami penjelasan dari gurunya. Di situ peserta didik dapat menanyakan materi atau bahan ajar yang belum dimengerti oleh peserta didik yang disampaikan oleh gurunya di depan. Yang berikut adalah tahapan dalam keterampilan menjelaskan. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi, yaitu di mana guru memberitahu atau menyampaikan informasi tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian yang berikut adalah menerangkan, di mana guru menguraikan istilah asing yang belum diketahui oleh peserta didik. Kemudian yang berikut menjelaskan, kemudian pemberian contoh, di mana guru memberikan contoh yang konkret atau nyata agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir ada latihan. Yang berikut adalah kelebihan penerapan keterampilan menjelaskan. Yang pertama, lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan siswa. Yang kedua, lebih mudah dalam memancing atau meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan. Kemudian, mendorong siswa untuk mengembangkan ide-ide dan mengungkapkan ide-ide yang telah dipelajari. Yang berikut, dapat mengatasi masalah pembelajaran yang diikuti oleh jumlah peserta didik yang banyak. Kemudian, merupakan cara mudah saat guru akan mulai menerapkan materi. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan analisis guru terhadap teori yang akan disampaikan. Selanjutnya yaitu kelemahan penerapan keterampilan menjelaskan. Yang pertama yaitu bila menjelaskan terlalu lama, maka peserta didik
cenderung menjadi siswa yang pasif, artinya tidak aktif dalam kelas, yang aktif adalah hanyalah gurunya. Kemudian yang berikut, apabila selalu digunakan dan terlalu lama, maka perjalanan pembelajaran akan terkesan membosankan, artinya pembelajaran tersebut terkesan monoton dan tidak ada yang mungkin dapat menarik peserta didik. Kemudian, bila menjelaskan dakwaan terlalu lama, kesempatan untuk berdiskusi atau waktu berdiskusi dengan siswa akan berkurang dan siswa terkesan akan tidak aktif dalam kelas. Kemudian yang berikut, alasan perlunya keterampilan menjelaskan dikuasai oleh seorang guru. Yang pertama, yaitu meningkatkan keefektifan pembicaraan agar benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa. Yang kedua, yaitu penjelasan yang diberikan oleh guru kadang-kadang tidak jelas bagi muridnya, tetapi hanya jelas bagi guru saja. Artinya ketika guru menjelaskan, terkadang siswa itu tidak mengerti dan yang mengerti materinya hanya gurunya saja. Kemudian, tidak semua murid dapat menggali pengetahuannya sendiri dari buku atau dari artikel-artikel atau dari internet. Oleh karena itu, pentingnya guru menjelaskan di dalam kelas. Kemudian yang terakhir, yaitu kurangnya sumber yang tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh murid dalam belajar. Jadi guru perlu membantu murid untuk memberikan informasi yang belum jelas bagi siswa. Sekian presentasi dari Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kepada saudara Delik dipersilakan untuk bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita memastikan bahwa audiens atau peserta didik benar-benar memahami apa yang telah kita jelaskan, telah dijelaskan? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kepada saudara Esther dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan guru ketika ada siswa yang tidak mengerti ketika menjelaskan materi? Apakah masih ada yang ingin memberikan pertanyaan? Saya pada saudari Erika dipersilahkan. Boleh? Baik, terima kasih. Tadi teman-teman sudah menjelaskan kalau menjelaskan tidak boleh membutuhkan waktu yang lama. Kira-kira bisakah teman-teman bukan menyebutkan, tapi kira-kira berapa lama waktu yang efisien untuk menjelaskan? Terima kasih. Iya, waktunya saja berapa lama? Baik, itulah pertanyaan dari teman-teman, atau masih ada yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada, saya berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk memberikan jawaban kepada penanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu ini, yaitu bagaimana kita memastikan peserta didik memahami apa yang kita jelaskan. Nah, biasanya kan di akhir pembelajaran ada yang disebut dengan evaluasi. Di situ guru bisa mengetahui apakah siswa ini atau siswa yang dalam hal ini itu sudah memahami apa yang kita jelaskan. Contohnya, kita bisa memberikan berupa esai. Setelah siswa akan menjawab sendiri-sendiri. Jadi kita bisa mengukur sejauh mana siswa tersebut memahami apa yang kita sampaikan.
Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Esther. Apa yang dilakukan ketika siswa tidak mengerti materi yang disampaikan oleh guru? Jawabannya yaitu pada saat peserta didik tidak mengerti akan materi yang dibawakan oleh guru, kita sebagai calon seorang guru dapat menanyakan kembali kepada peserta didik di mana materi yang belum dimengerti dari semua penjelasan disampaikan oleh guru selama pembelajaran dalam proses, dan pada saat peserta didik tersebut menyampaikan materi yang belum dimengerti, kita sebagai guru bisa menjelaskan kembali materi yang belum dimengerti peserta didik menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Seperti kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang susah dimengerti oleh peserta didik, karena dari situ peserta didik biasanya merasa heran atau merasa tidak penting menerima materi yang kita sampaikan. Mereka biasanya berpikir bahwa materi yang guru sampaikan di depan itu hanya lewat begitu saja. Jadi di situ peserta didik biasa merasa bodoh amat akan apa yang kita sampaikan. Jadi kita sebagai guru harus bisa berpikir logis bagaimana cara kita menyampaikan materi yang baik supaya materi yang kita sampaikan ini dapat diterima dan dicerna baik oleh peserta didik. Terima kasih. Biasanya kan anak-anak itu fokusnya biasanya cuma berapa menit. Mungkin anak SD itu fokusnya hanya maksimalnya itu 10 sampai 15 menit. Makanya kita sebagai guru harusnya memberikan penjelasan yang mungkin menggunakan bahasa yang mudah dipahami, singkat, yang disebut dengan singkat padat dan jelas. Baik, itulah jawaban dari kelompok 2 untuk pertanyaan dari teman-teman. Apakah sudah jelas? Jelas. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Atas perhatian dari teman-teman diucapkan terima kasih. Selamat siang teman-teman. Hari ini kami akan melakukan simulasi. Oleh karena itu, status mahasiswa teman-teman akan kami rubah menjadi siswa kelas 4 SD. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya minta satu orang memimpin kita dalam doa. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan cek kehadiran anak-anak. Yang saya panggil namanya anak-anak. Nurmiati, Ibu. Erika, Hadir, Bu. Alvini, Hadir, Bu. Esther, Hadir, Bu. Anianti, Hadir, Bu. Delina, Hadir, Bu. Rat Purwati. Hadir, Bu. Masuk semua ya hari ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Hari ini kita akan belajar materi tentang
tentang panca indera. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu bertanya, di sini ada yang sudah tahu organ tubuh apa saja yang termasuk dalam panca indera? Saya Bu. Coba bukan. Mata. Terus apa lagi? Kulit, hidung, lidah, telinga. Baik, kita semuanya ya. Nah, panca indera merupakan 5 organ tubuh manusia yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar. Contohnya yang pertama yaitu mata. Nah, mata ini berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya. Artinya anak-anak, ketika tidak ada cahaya, maka mata tidak bisa melihat. Coba bayangkan, kita berada di dalam suatu ruangan yang gelap. Otomatis kita tidak bisa melihat apa-apa kan? Nah, itu yang disebut dengan rangsangan dari luar. Berarti Ani, Ibu perhatikan dari tadi main-main terus ya. Coba berdiri dulu semuanya. Ibu tidak boleh lagi berdiri. Saya berdiri dulu. Coba semuanya tepuk diam. Bagaimana Bu? Belum tahu Bu. Ajarin dulu Bu. Ini tepuk diam. Coba ikutin Ibu. Kita ulang satu kali ya. Tepuk diam. Jadi setelah ini tidak ada lagi yang kopi-kopi temannya, tidak ada lagi yang gangguan temannya belajar. Semuanya tenang duduk ya. Ya Bu. Oke, silakan duduk di bawah. Nah, panca indera yang kedua yaitu ada hidung. Hidung berfungsi untuk menerima rangsangan berupa aroma atau bau. Coba ketika tidak ada, bayangkan ketika ada bau-bau yang tidak sedap atau tidak enak. Ketika ada bau-bau yang tidak sedap, ketika di lingkungan ada bau sampah, otomatis kita bisa menciumkan bau yang tidak enak. Nah, itu yang disebut dengan rangsangan dari luar berupa aroma yang bisa dicium oleh indera kita yaitu hidung. Yang berikut ada telinga. Telinga berfungsi untuk mendengar. Nah, itu yang sebenarnya rangsangan berupa suara yang berasal dari luar. Nah, yang berikut Ya, yang berikutnya yaitu ada indera pengecap yaitu lidah. Apakah ada yang tahu apa fungsi dari lidah? Rasa. Merasakan apa? Merasakan asam manis, makanan yang manis-manis. asam Bu. Oke, indera pengecap berupa lidah itu berperan untuk mencerna makanan secara mekanik. Selain itu, lidah juga berfungsi untuk mengecap rasa seperti rasa manis, asam, asin, dan pahit. Yang berikutnya yaitu indera peraba. Apakah ada yang tahu apa itu indera peraba? Seperti apa itu indera peraba? Itu berfungsi sebagai apa? Untuk merasakan sakit. Kalau dicubit ya. Ya, merasakan tekanan, merasakan sentuhan, merasakan suhu, dan merasakan rasa sakit maupun getaran. Seluruh kemampuan yang dimiliki oleh indera peraba ini akan diterima oleh reseptor atau sel dan organ yang berfungsi untuk merespon rangsangan eksternal atau dari luar
dan akan dikirimkan ke saraf sensorik. Alat seraba berupa kulit ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam seseorang seperti tulang dan otot. Kulit juga dilengkapi dengan macam-macam reseptor yang sangat dekat terhadap rangsangan ataupun berguna sebagai alat ekspresi. Selain itu, kulit juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh seseorang yang biasanya kita merasakan panas, dingin, dan sebagainya. Baik, sekian simulasi yang dapat kami lakukan hari ini. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Dan status kelas 4 SD kembali menjadi status